Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Saudaraku dan adik-adikku yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Waringin Barat, menyikapi yang sedang viral pada bulan ini, bahkan minggu-minggu ini, berkenaan dengan LGBT, ya, lesbian, kemudian gay, bisex, dan transgender. Ada beberapa hal yang akan perlu kita sikapi. Yang pertama berkenaan dengan khususnya di Kalimantan Tengah, berkenaan dengan kejadian pawai Isan Mulang, ya, yang mana di situ kemudian tersusupi, dan yakin itu bukan program dari pemerintah, tapi kemudian perlu kita sikapi bahwa susupan tentang apa bahasanya, kalimatnya jangan marginalkan LGBT gitu ya. Aksi yang seperti itu sebenarnya aksi yang kurang pas. Karena apa? Berbicara masalah LGBT, orangnya ketika punya kecenderungan suka terhadap laki-laki atau sebaliknya suka terhadap perempuan sama perempuan, laki-laki sama-sama laki-laki, kalau toh itu dibicarakan sebagai kodrat tapi kemudian tidak punya posisi di dalam syariat, artinya ketika itu dijadikan sebuah kebiasaan akan salah. Tapi ketika kita sikapi bagaimana caranya untuk bisa membawa, kemudian untuk diarahkan hal itu tidak benar, kalau toh itu sebagai kodrat, namun tidak seharusnya menjadi hal pembenaran bahwa itu adalah sebagai hak. Karena berbicara syariat, maka kita tahunya adanya pasangan laki-laki perempuan, tidak ada pasangan perempuan-perempuan atau laki-laki. Itu yang pertama. Kalau toh kemudian kita mau menyikapinya, sikapi terhadap personalnya, bukan terhadap profesinya. Karena ketika berbicara profesi, maka akan berakibat laten, seolah-olah ketika ada kampanye masalah LGBT, maka itu akan menjadi pembenaran terhadap masyarakat bahwa ketika kita masuk ke sana, tidak apa-apa. Padahal tidak demikian cara mengatasinya, tapi bagaimana caranya? Dekati, sadarkan bahwa boleh Anda punya kecenderungan terhadap yang demikian, tapi kemudian Anda berhadapan dengan syariat menurut hukum Islam. Nah, hal ini yang perlu ditekankan. Artinya bukan sebagai pembenaran terhadap kampanye tersebut, tapi kemudian kampanye tersebut yang akan menjadi presiden buruk bagi generasi muda. Karena seolah-olah mereka punya pembenaran. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Terus, hal yang perlu ditekankan bahwa LGBT ini di dalam hukum Islam telah dibahas dan tidak dibenarkan. Bagaimana kaum Lut, bahkan Rasulullah SAW ini pesan bagi kita, terutama generasi muda, bahwa Rasulullah hal yang paling ditakutkan, inna ahwafa ma akhafu min ummati amalu qaumi lutin. Sesungguhnya yang paling ditakuti, hal yang paling menakutkan, yang aku takuti terhadap umatku adalah perilaku kaum Lut, yaitu gay atau liwat. Ini menjadi dasar dari Rasulullah bahwa Rasulullah menakutkan itu. Kalau demikian maka kemudian dilarang di dalam agama. Sama dengan ketika berbicara lesbi. Ketika berbicara lesbi sama. Di dalam agama pun demikian, Rasulullah mewanti-wanti, bahkan disetarakan dengan zina. Ya. Idza atatil mar'atu mar'ata fa innahuma yazniyan zaniyani. Apa kata Rasulullah? Ketika seorang perempuan menggauli seorang perempuan, maka ketahuilah mereka berdua itu zaniyani, adalah dua orang yang berzina, berarti dihukumi sebagai zina. Kalau toh kemudian turunan hukumnya nanti berbicara takzir, bukan had, tapi kemudian tetap dilarang oleh agama. Sehingga bagaimana?
sikapilah terhadap LGBT itu personalnya untuk bisa disadarkan, bukan kemudian mengampanyekan dengan cara sebagaimana kasus di Pawai tersebut. Tidak demikian, karena itu akan menjadi hal pembenaran terhadap orang-orang yang punya penyimpangan seks yang seperti demikian itu. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa tidak ada yang tidak bisa terhadap agama ini. Seorang yang punya kecenderungan akan bisa kembali terhadap kodratnya sebagai laki-laki ataupun kodratnya sebagai perempuan kalau dia kemudian dekat terhadap agama. Karena sesungguhnya agamalah yang akan menuntun dia. Karena sesungguhnya dia punya kecenderungan hanya dalam hal ketertarikan, tidak pada kodratnya sebagai laki-laki atau kodratnya sebagai perempuan, yang memang dia berjenis kelamin laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan. Jadi kembali kepada agama, generasi muda kembali bahwa dua hal tersebut sebenarnya telah dilarang oleh agama. Bahkan Rasulullah menjadi hal yang ditakuti oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya tentang hal tersebut. Demikian mungkin bisa jadi pesan bagi generasi muda, terutama warga NU dan khususnya semua warga yang ada di Kalimantan Tengah, bisa sadar terhadap agama, lebih dekat kepada agama, tidak pernah merasa minder terhadap kecenderungan yang Anda miliki, tapi minderlah ketika Anda jauh dari agama. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.